kita menghadapi proyek-proyek besar yang dilakukan oleh gereja Katedral Jalan Ijen. Ya. Di mana? Gunung. Jadi ternyata mereka ekspansi ke 3 lereng gunung. Ya. Lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Semeru, dan lereng Gunung Kawi. Ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, di 3 lereng gunung itu, contoh lereng Gunung Semeru, satu dusun itu kalau di kita itu apa? RW. Satu dusun itu 7 gereja. Satu dusun 7 gereja. Ya otomatis Pak, satu dusun itu berubah jadi Kristen. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang problematika dakwah kontemporer atau kekinian, terlebih di kawasan Malang Raya. Sebagaimana beberapa Jumat yang lalu sudah saya sampaikan, Malang sebagai basis kristenisasi wilayah Asia Tenggara, tapi sudah berubah ketika Paus Benedictus XVI yang sekarang diganti Paus Fransiskus mengangkat orang Malang dijadikan sebagai orang kepercayaan untuk wilayah Asia Pasifik. Artinya Malang Raya ini menjadi barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Kalau kita lihat, kita akhirnya setelah beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan data statistik kuantitas umat Islam di Indonesia tahun 90 turun 7%. Tahun 2000 turun 21%, tinggal 79%. Data statistik kuantitas umat Islam seluruh Indonesia. Jadi sampai tahun 2000 mengalami penurunan 21%, tinggal 79%. Bagaimana respon kita khususnya kaum muslimin di Malang? Apakah dengan penurunan itu kita diam hanya ya yang penting taklim itu selesai sudah, tanpa berbuat di tengah-tengah umat? Otomatis Allah sangat, artinya apa? Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Bahkan sampai dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 140 itu, wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagai mufassir menafsirkan Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Apalagi kita dihadapkan oleh tantangan kufar. Sudah saya tunjukkan bagaimana majalah Times edisi Mei 2001 Indonesia dijadikan sasaran utama untuk kristenisasi dunia. Bahkan layanan-layanan rumah sakit dan layanan-layanan sosial digunakan untuk
sebagai strategi untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia. Bahkan dalam majalah Transformasi Indonesia, mereka menulis sudah memurtadkan sampai tahun 2000 sejumlah 7 juta umat Islam berhasil dimurtadkan di Indonesia. Akhirnya kita mencoba, karena Malang sebagai barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik, kita mencoba untuk berbuat. Start awal kita melakukan pemetanan. Ternyata pergerakan kristenisasi di wilayah Malang Raya ini hampir mirip dengan gerakan kristenisasi yang dimotori oleh kalangan evangelis, yaitu misionaris di Afrika Barat. Mereka menggunakan strategi yaitu menciptakan proyek segitiga emas, dan itu ternyata nyata. Di Malang Raya, dari pintu utara mereka menciptakan proyek segitiga emas, yaitu Batu, Lawang, dan penggenapannya Karangploso. Padahal Karangploso itu basis pesantren, mayoritas umat Islam. Tapi mereka sengaja untuk penggenapan proyek segitiga emas persis di depan Pusdik Al-Habib. Mereka bebaskan hampir 5 hektar persis di depan asrama militer Pusdik Al-Habib, dengan harapan aman proyek ini. Tidak tahunya di belakangnya ada Jenderal LB Murdani. Bahkan sampai proposal perizinan itu sudah sampai ke meja Bupati Malang. Waktu itu Pak Said, dia pangkatnya kolonel dari Angkatan Darat, ya, dari Palopo, Sulawesi. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, otomatis kita bersyukur, alhamdulillah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah, Bapak Bupati Malang, yaitu Pak Said, Masya Allah, beliau berani pasang badan. Walaupun beliau pangkatnya kolonel, yang dihadapi ini jenderal, tapi beliau menyampaikan kepada kami, karena ini masalah akidah, beliau berani pasang badan, walaupun yang dihadapi seorang jenderal. Alhamdulillah, lewat Kakang Sospol Kabupaten Malang, yaitu Bapak Letkol Sudarko, kita bermain cantik. Strateginya Syria, bahkan masyarakat tidak ada yang tahu sama sekali. Karena itu memang strategi kita untuk menghadapi satu proyek besar, terbesar se-Asia Tenggara. Ya, waktu itu, jadi pembebasan tanahnya saja itu pakai seorang Muslim, hajiran. Sehingga dengan begitu mudah membebaskan 5 hektar, apalagi pembeliannya sekian kali lipat, otomatis begitu mudah membebaskan 5 hektar. Tidak tahunya ujung-ujungnya dibalik nama Yayasan Persekutuan Penggambaran Injil Indonesia, sehingga akhirnya sampaikan proposal itu di meja Bupati. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rapi sekali menghadapi terutama sekali tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin di sini. Qadarullah, ba'da salat Jumat, selesai khutbah Jumat, saya dapat telepon, Ustaz, besok saya tunggu di parkiran mobil depan Bank Exim, itu Kongan dulu, sekarang kan Bank Mandiri.
Saya waktu itu nggak nyambung, ada apa ini? Kok disuruh nunggu di parkiran mobil di depan tempat exit? Tidak taunya beliau adalah salah satu keluarga dari seorang perwira di Pustikan, menyerahkan tanahnya. Dia simpan sertifikat itu di zip box pakai exit. Diserahkan, dia wakafkan tanahnya persis itu berhadapan dengan tanah yang dibebaskan oleh Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya kita bermain cantik tanpa ada, ya kita sirriah, rahasia sekali. Alhamdulillah, kebetulan waktu itu Ketua Takmir Masjid Ahmad Yani, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Mahir Mufti, Allah menyertai. Beliau adalah Ketua Jamaah Ikatan Haji Malang, mengadakan pengajian. Alhamdulillah saya diundang. Sehingga saya sampaikan pada saat itu spontanitas. Jadi terkumpulah dana spontanitas Rp1.250.000. Akhirnya dari situlah kita gunakan untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid, persis di depan proyek seminari terbesar yang akan direncanakan se-Asia Tenggara. Tahap demi tahap. Bahkan banyak masyarakat sekitar itu dia hanya menggunakan okol, jadi kekuatan fisik. Jadi dua masyarakat yang ada di Donowari dan Sekar Putih sudah siap menghadapi kalau itu pembangunan seminari terbesar Asia Tenggara itu dibangun. Dua masyarakat desa ini, desa Donowari dan desa Sekar Putih akan melakukan gerakan fisik. Sementara kita pakai strategi cantik, tanpa keluar-keluar, langsung kita dirikan fondasi pembangunan masjid. Alhamdulillah, akhirnya penggenapan proyek segitiga emas di Karangploso gagal. Karena dari fondasi pembangunan masjid itu dijadikan oleh Bapak Bupati Mak Said Bupati Malang waktu itu sebagai legitimasi hukum untuk menolak pembangunan, karena ada perda daerah radius 300 meter sudah tidak boleh lagi didirikan tempat ibadah yang lain. Alhamdulillah, gagallah pembangunan proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara untuk penggenapan proyek segitiga emas di Karangploso. Alhamdulillah, walaupun sempat mangkrak 2 tahun, alhamdulillah jadilah masjid. Dan sekarang jadi pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Furqatul Najiyah yang satunya sudah hampir 300-an. Yang alhamdulillah setiap lulusan itu alhamdulillah, ya kan, banyak maslahah untuk umat, ya kan? Bahkan ada yang melanjutkan dari pesantren kita, ada yang melanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah, ke Al-Azhar, ke kampus-kampus ternama di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi ternyata ada masalah. Alhamdulillah kita bisa menggagalkan proyek segitiga emas pintu utara. Kemudian proyek segitiga emas pintu selatan, pusatnya itu Penimen, Suwaru, Sidiarto. Dari pusat teologi dan strateginya Penimen. Kembali lagi kita dihadapkan oleh Jenderal RB Modan. Sehingga akhirnya ini yang lebih berat
kita hadapi. Karena Peniwen oleh Jenderal LB Mondani dijadikan desa teladan nasional. Diresmikan oleh Wakil Presiden Sudarmono. Dan pejabat-pejabat tinggi negara datang semuanya, menteri-menteri datang semuanya. Walaupun di situ ada musola dadaan. Jadi dibangun musola dadaan. Di dalamnya ada sarung, mukena, gitu, ada ruku, ada Al-Quran, gitu ya. Walaupun itu dadaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, setelah diresmikan menjadi desa teladan nasional, kita mencoba untuk melakukan penelitian. Apa kira-kira yang ada di desa Peniwen? Kok bisa menjadi desa teladan nasional? Ternyata menyimpan misteri. Kita mencoba untuk masuk ke dalam. Pertama kali kita coba di Taman Makam Pahlawan Peniwen Fair. Di sana ada nama-nama Islam. Nama-nama Islam. Jadi yang dikubur di Peniwen Fair, di Taman Makam Pahlawan itu nama-nama Islam. Tapi kuburannya ada tiang salib. Jadi tiang salibnya itu dipasang di kuburannya. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan pelacakan. Alhamdulillah, kita baru temukan seorang komandan Laskar Hizbullah di sebelah Bank BNI. Bank BNI ini dari kanan ini, jadi agak ke selatan. Ada optik, kita masuk ke dalam. Namanya Bapak Oren Maksud. Umurnya waktu itu kita temui umurnya 89 tahun. Beliau komandan Laskar Hizbullah. Akhirnya beliau sampaikan, Ustaz Tadi, itu semua adalah anak buah saya. Dia mati syahid ketika agresi Belanda tahun 49. Dari situlah akhirnya kita mencoba untuk klarifikasi ke Pemda Kabupaten Malang. Alhamdulillah, dibuka lembaran sejarah, ternyata benar itu semua Muslim. Tapi aneh, kenapa yang sudah meninggal dipaksa di Kristenkan, apalagi yang masih hidup. Akhirnya dicopotlah yang salib. Alhamdulillah. Ini baru pertama kita temukan pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, tidak tahunya sistem pemerintahan desa di Peniwen itu hampir sama dengan Vatikan Roma. Jadi gereja di atas, pemerintahan desa di bawah, tunduk dengan keputusan gereja. Sehingga ternyata di desa Peniwen itu punya aturan baku. Siapapun wajib berKTP Kristen. Walaupun dia seorang Muslim, harus berKTP Kristen. Kenapa? Saya mencoba bertanya-tanya. Ternyata itu untuk memuluskan pendanaan dari lembaga-lembaga gereja dunia, terutama dari Eropa. Dan ternyata kita akhirnya terungkap sejarah desa Peniwen itu dulu mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Kemudian turun dua pendeta, dua penginjil, Van Boven dan dari Belanda dan dari Kanada. Ada dengan pendekatan sosial, pendekatan ekonomi. Yang di sana mayoritas umat Islam minus ekonomi. Jadi yang kaya-kaya itu hanya di sekitar gereja besar itu.
gereja yang dibangun oleh Belanda. Akhirnya umat Islam menjadi minoritas. Begitu kita masuk, yang tersisa cuma 7 orang Muslim, tapi KTP Kristen. Dari jumlah penduduk 6.500 jiwa, yang Muslim tinggal 7 orang. Saya tanya, gimana prosesnya? Ustaz, akte nikah kami dari KUA itu diminta oleh gereja, diganti akte nikah dari gereja. Akhirnya bergantilah KTP dari Islam jadi Kristen. Seperti itu strategi. Dan sampai saya mencoba untuk tanya ke camat, kenapa kok dibiarkan? Ternyata di belakangnya ada men upload Pipin Fulus. Karena apa? Desa-desa yang di bawah kecamatan Keromengan itu ternyata pemberian upeti terbesar itu dari desa Penimen. Sehingga akhirnya pemerintahan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Seorang Muslim dipaksa punya KTP Kristen. Tidak hanya itu, diskriminasi itu terjadi bertahun-tahun, dialami oleh kaum muslimin di desa Penimen. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita mencoba untuk bertanya, apa kira-kira bentuk diskriminasinya? Ternyata umat Islam kalau sholat Jumat, dia harus menyembunyikan jati dirinya. Jadi baju takwanya, sarungnya harus dibungkus dengan koran, kemudian dimasukkan kresek hitam. Baru dia berjalan menuju desa tetangga untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu terjadi bertahun-tahun. Bahkan hari Minggu, hari Ahad itu dijadikan hari suci bagi umat Kristiani Penimen. Tidak boleh ada yang bekerja, terutama umat Islam. Padahal umat Islam yang 7 orang itu minus ekonomi. Kalau tidak kerja itu nggak bisa makan. Sehingga akhirnya saudara Rusdi mencoba untuk bekerja. Akhirnya denda mengenai beliau, yaitu 6 meter kubik batu bara. Dendanya kalau melakukan pelanggaran hari Minggu atau hari Ahad. Akhirnya banyak sekali diskriminasi kita tulis. Akhirnya kita mencoba untuk lobby-lobby ke Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Misbah. Alhamdulillah, singkat cerita, akhirnya kita diarahkan ke Pangdam 5 Brawijaya, yaitu Bapak Mayor Jenderal Haris Sudarmo. Alhamdulillah, satu berkas kita serahkan. Apa komentar Pangdam 5 Brawijaya? Bapak Mayor Jenderal Haris Sudarmo, ini mereka baru menguasai satu desa, sudah punya policy seperti itu. Bagaimana kalau menguasai Kota Malang? Satu desa saja dia punya seperti itu. Berarti benar apa yang diingatkan oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela kepada umat Islam sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka. Wala yazalna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u,
sampai umat Islam murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Ini kata Allah. Jadi ternyata seperti itu. Tapi Pangdam 5 Brawijaya tidak percaya langsung pada saat itu. Beliau utus intel dari Kodam 5 Brawijaya untuk bergerak menuju Perimen. Ada yang jadi pemulung, ada yang jadi petani, ada yang jadi macam-macam intel dari Kodam 5 Brawijaya. Akhirnya hasil dari operasi intelijen dari intel Kodam 5 Brawijaya ternyata sama dengan satu berkas laporan yang kita berikan kepada Pangdam 5 Brawijaya. Akhirnya alhamdulillah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya singkat cerita karena panjang ya, langsung saya singkat saja. Akhirnya prosesnya benar-benar rumit sekali. Mulai tahun 93 sampai 96 terjadi konflik fisik. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, diresmikanlah panti asuhan yang kita harus pakai nama-nama, ada syarat. Kita nggak boleh pakai nama-nama Islami, itu syaratnya. Sehingga akhirnya kita pakai nama-nama Jawa. Panti asuhan Kinasih, Welas Asih. Nah, ini syarat yang diberikan oleh kepala desa. Akhirnya kita ngikuti. Kita mencoba untuk win-win solution. Alhamdulillah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang prosesnya cukup panjang sekali sampai kita waktu sebelum penggalian fondasi itu kan kita dapat amanah 1 sapi sama 8 ekor kambing. Kita jadikan tempat. Jadi yang lokasi kita itu milik gereja Pantekosta. Kita beli. Jadi gereja Pantekosta itu kita fasilitas. Milik gereja Pantekosta itu kita beli. Dan waktu itu pendeta Pantekosta tidak menaruh curiga kepada saya waktu itu. Karena saya waktu itu belum punya jenggot. Tahun 93 belum punya jenggot. Jadi saya rubah nama saya dari Andri jadi Andreas. Percaya itu. Pendeta Pantekosta percaya. Alhamdulillah tidak menaruh curiga. Terus Pak Andreas gimana? Kok mau beli ini? Ya, saya mau dekati keluarga saya pada haji. Jadi kita meyakinkan betul kepada pendeta Pantekosta itu. Ya alhamdulillah, akhirnya polos. Tapi yang itu, setelah itu kepala desa Penilen minta KTP saya. Akhirnya terbongkar juga. Jadi kecolongan, merasa kecolongan. Sampai akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita resmikan, yaitu bulan Januari 1996. Kita resmikan proyek yang ada di desa Penilen, panti asuhan yang Timpiatu Kinasih. Padahal gedung cuma kotak saja, 7x20 kotak saja, tapi prosesnya cukup panjang sekali. Padahal sampai waktu kita mau masang kusen saja, mau masang kusennya kotak internet, ya kan, itu langsung dapat berita dari pembantu gubernur yang tempatnya di Jalan Simpang Ijen, yang sekarang Pak Korwil, kan dulu pembantu gubernur, ya kan. Itu ada perintah kepada camat, hentikan pembangunan ini, karena ternyata orang Penilen. Jadi orang Penilen. Sehingga akhirnya kita ungsikan kusen itu ke tetangga, ke desa tetangga. Ya Allah. Begitu kondisi aman, kita balikkan lagi kusen, kita pasang. Sampai akhirnya jadilah. Ya. Bahkan alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Nah kita waktu itu kan cuma izin operasional, belum punya IMB, ya kan? Akhirnya alhamdulillah Ibu Bupati Ibu Rina Said ngundang kita di rumah dinasnya di alun-alun itu, di kantor Bupati. Hanya kita dari sampai malam. Alhamdulillah Allah mudahkan. Beliau panggil ajudan Ibu Bupati, selesaikan IMB. Saya baru kaget Pak. IMB itu kan, urus IMB itu kan biasanya 4 bulan, sekian bulan gitu ya. Itu 4 hari selesai. Alhamdulillah 4 hari selesai. Akhirnya diputuskan untuk segera diresmikan. Dan semuanya pasang badan. Alhamdulillah kita sepakat kumpul di kantor Bupati alun-alun ya, dengan dikawal oleh patroli dari kepolisian. Semuanya kumpul di sini. Dan tahunnya saya dapat info dari Surabaya, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur Pak Kiai Misbah ditelepon oleh Kapolda Jawa Timur, Pak Kiai jangan berangkat karena banyak sabotase yang akan membahayakan jiwa Bapak Kiai Misbah, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Besok paginya saya ditelepon oleh Pak Kiai Misbah, Ustaz Andri, saya tetap berangkat. Allahu Akbar. Mati hidup di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Pak Kiai Misbah tetap berangkat. Begitu nyampe di Pemda Kabupaten, ya, lewatnya kan dari Malang Plaza itu ya. Lewatnya itu gerbangnya dari Malang Plaza. Masuk. Saya kaget. Gak tahunya Pak Kiai Misbah dikawal orang tegak besar kekar dari Kodam 5 Brawijaya. Gak tahunya pengawalnya itu dari Kodam 5 Brawijaya. Jadi alhamdulillah, walaupun itu sudah sabotase itu akan terjadi, sehingga akhirnya perjalanan dari Pemda sini, dari kantor Bupati sampai sana itu pakai patroli. Itu semua gang-gang itu semua dijaga aparat, sampai Satpol PP, ya kan, unit anti pelacak, semuanya dikerahkan. Padahal yang diresmikan cuma kotak 7 kali 20 meter kosong lagi, tidak ada apa, tidak ada orangnya, tidak ada apa-apa. Tapi kata Ibu Rina Said, Ibu Bupati, walaupun cuma kotak besar ini bersejarah. Kalau ini tidak diresmikan, habislah sejarah umat Islam yang ada di desa Riwen. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai acara peresmian dengan begitu khusyuk dan banyak terharu sekali. Karena apa? Biasanya kalau sudah ada musuh, common enemy itu kan musuh bersama ya. Itu umat Islam bersatu. Alhamdulillah, nyata. Dari Muhammadiyah datang, dari Nahdlatul Ulama datang, Kokam datang, Banser datang, Aisyah datang, Muslimat NU datang, ya kan? Jadi semuanya datang. Alhamdulillah, bersatu. Selesai acara dengan begitu mengharukan, ya, Bu Rina Said, saya dampingi buka. Jadi kan ada itu buka, pakai ya, gunting ya, dibuka ya kosong. Cuma kotak 7 kali 20 meter. Tapi alhamdulillah bersejarah. Akhirnya rombongan bupati dan yang lain pulang. Alhamdulillah acara aman. Dan tahunnya selesai berapa jam? Kan masih ada yang tersisa yang ada di lokasi. Dan tahunnya mulai dari perempatan lokasi panti sampai ke jalan raya itu dikasih disebar paku reng yang baru. Dan tahu siapa yang menyebarkan. Jadi ternyata sabotasenya selesai acara. Jika banyak mobil-mobil yang terkena paku.
Itulah tantangan yang pertama. Akhirnya kita masukkan anak-anak panti asuhan. Hampir 3 bulan gereja Penimen memberikan tip deck kepada tetangga panti asuhan. Tip deck yang besar. Jadi begitu anak-anak panti asuhan yang 10 itu ya, mengumandangkan adzan ya, di lokasi 7x20 itu ya, di luar kamar ya, jadi tempat sholat ya, tempat tip decknya itu dibunyikan dengan suara yang seperti orang punya hajatan pernikahan. Itu selama 3 bulan setiap kali sholat. Anak-anak saya katakan sabar, kuatkan kesabaran. Bahkan ada ancaman, ya, ada ancaman. Anak-anak itu, ya Allah. Sampai akhirnya anak-anak itu kita sekolahkan di desa tetangga sepanjang 7 kilo dari lokasi panti. Hingga anak-anak itu berjalan pulang dari sekolah dilempar batu. Jadi dia rata-rata melempar batu itu sembunyi di balik tembok, di balik pohon. Sehingga akhirnya anak-anak itu kita stop, gak usah sekolah di luar. Kita ajari sendiri di lokasi panti. Kita sampaikan kepada sekolah. Jadi benar-benar sangat membahayakan bagi keamanan anak-anak. Dan itu sampai ya sudah 3 bulan kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang, singkat cerita, yang masuk Islam sudah 40. Karena memang berat. Karena mereka ini sudah mengakar. Ya kita cukup kaget Pak. Muhammad Yasin. Namanya Muhammad Yasin, tapi Kristen. Dulunya Muslim. Muhammad Yasin. Jadi itu di desa Penimen. Alhamdulillah. Jadi 35 kilo dari kota Majalengka. 35 kilo dari kota Majalengka. Jadi lewat itu sebelum ngebrok itu apa? Selorok. Selorok ke kanan, arah menuju Penimen. Selorok gitu. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah perjuangan kaum muslimin yang ada di desa Penimen. Alhamdulillah berhasil memutus proyek segitiga emas pintu selatan. Akhirnya alhamdulillah bi'idznillah, atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, kita berhasil menggagalkan 2 proyek segitiga emas, pintu utara dan pintu selatan. Akhirnya kita mencoba mengarah ke kawasan Donomulyo, Kalipari. Kita cukup kaget juga. Kita menghadapi 4 menteri, JB Sumardi, Radius Prawiro, Adrianus Moi, Kosmos Batubara, dan yang meresmikan proyek terbesar di kawasan Donomulyo itu Pangkop Kamtip Sudomo. Jadi akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadilah pemurtadan besar-besaran. Hampir 500 kakak murtad oleh kegiatan 4 menteri. Akhirnya bahkan sampai dulu pernah saya ceritakan, itu sampai yang mimpin jamaah tahlil pastor Pak. Yang mimpin jamaah tahlil itu pastor. Ini di Donomulyo. Bahkan pastor itu hanya dengan mengandalkan Rp25.000 itu bisa beli akidah umat Islam. Akhirnya kita rekrut mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya, kurang lebih sekitar 15 dari Fakultas Pertanian. Alhamdulillah kita minta sisihkan uang
kiriman dari orang tua, sisihkan untuk kegiatan dakwah. Kemana Ustaz? Ke Malang Selatan. Untuk apa Ustaz? Naik bis, ya, untuk kegiatan dakwah. Akhirnya alhamdulillah 15 mahasiswa-mahasiswi kita briefing, kita kader supaya militansinya bangkit untuk melihat bagaimana kondisi umat Islam di kawasan Malang Selatan. Alhamdulillah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mahasiswa kita ajak untuk berdakwah. Jadi di sana, Bapak-bapak, jadi di kawasan Malang Selatan itu dakwah kita mulainya jam 9 malam. Nah kalau di Malang jam 9 malam sudah ditinggal, Pak. Di sana jam 9 malam baru kumpul. Itu lewat pegunungan kapur. Tidak ada akses sepeda motor, jalan kaki, pakai moncor lagi, ya. Dan itu masya Allah, alhamdulillah Allah berikan istiqomahan kita melakukan dakwah itu sampai jam 12 malam. Selesai, kita turun ke desa tetangga, desa bawah itu sudah adzan subuh. Masya Allah, mahasiswa-mahasiswi Unibrow, terutama Fakultas Pertanian, alhamdulillah istiqomah. Akhirnya terjadilah syahadat masal. Bahkan sebelum syahadat masal itu, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya keluarkan fatwa. Saya beranikan untuk mengeluarkan fatwa. Kenapa? Modal kita semangat. Bismillah, tidak ada modal fulus. Sementara mereka dananya luar biasa dari luar negeri. Dana dari lembaga-lembaga Kristian dari luar negeri. Jadi waktu itu sebelum terjadi syahadat masal itu, saya mengeluarkan fatwa, monggo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di kawasan Malang Selatan, ambil sembako fulus tiap hari Ahad itu ke gereja. Monggo silakan diambil. Tapi saya minta bapak ibu semuanya malam hari harus wajib ngaji. Alhamdulillah. Sampai pihak gereja itu nunggu. Kenapa kok gak murtad-murtad? Ternyata ada pengajian tiap malam jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kita kuatkan akidahnya. Alhamdulillah, sampai akhirnya terjadilah syahadat masal 500 kata. Dan waktu itu kita yang punya keyakinan wa man nasru illa min indillahi azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tugas kita berjuang, kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Allah akan kuatkan keimanan kamu. Kita punya prinsip walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dan untuk Allah, tidak ada interest yang lain, tidak ada kepentingan yang lain, Allah akan bukakan pintu-pintu jalan-jalan. Alhamdulillah. Itu tidak masuk akal. Ada muhsinin dari Saudi Arabia langsung menyampaikan kepada kita, Ustaz, ini ada muhsinin dari Saudi Arabia akan memberikan 500 paket sembako yang per paketnya 250.000. Itu waktu itu besar sudah 250.000. Berasnya aja 20 kilo.
250.000 rupiah itu waktu itu gede Pak. Alhamdulillah mewah. Habis itu ditambah lagi pengobatan gratis. Akhirnya kita lobby ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Alhamdulillah gayung bersambut, Ustaz, yang penting ada obatnya. Kita semua tim relawan gratis, alhamdulillah. Sehingga akhirnya saat itu ada pembagian 500 paket sembako untuk 500 mualaf. Dari Islam masuk Katolik, masuk lagi Islam. Dan alhamdulillah ada pengobatan gratis. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Akhirnya tahap selanjutnya kita mencoba melihat dari sektor pendidikan. Tidak ada lembaga pendidikan Islam di kawasan Kalipari sekitarnya, di desa tertinggal itu. Tidak ada satu. Semuanya mulai dari TK Katolik, SMP Katolik, SD Katolik, SMP Katolik, SMA Katolik. Kemudian ujung-ujungnya nanti ke seminari-seminari Katolik yang ada di Malang. Transfernya ke sini. Ya. Sehingga banyak bapak ibu muslim anaknya Katolik. Akhirnya kita mencoba masuk ke dunia pendidikan. Yang namanya mahasiswa, kita kan mahasiswa, tidak punya fulus. Ya. Waktu itu kita mencoba untuk mencari donatur saja. Itu cuma 25.000 rupiah. Cuma 25.000 orang, 25.000 rupiah, banyak beberapa orang saja. Akhirnya kita sewa dapurnya rumah penduduk. Dan kalau kita nyewa rumah nggak mampu, mahasiswa, nggak mampu. Ini dapur penduduk kita sewa, kita sulap jadi playgroup, Taman Pendidikan Al-Quran, TK Al-Quran. Alhamdulillah mulai dari situ kita yakinkan umat Islam yang 500 kakak. Ayo kita makmurkan lembaga pendidikan Islam ini, walaupun dari TK. Alhamdulillah dari Surabaya saya ditelepon, Ustaz Tangri, alhamdulillah ini ada muslimin dari Saudi Arabia mau mewujudkan bangunan lokal lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillah. Ya, namanya Pak Muhammad Said, ya. Jadi Muhammad Said dari Saudi Arabia. Akhirnya lembaga pendidikannya kita beri nama Muhammad Said, Lembaga Pendidikan Islam SD As-Said. Alhamdulillah dibangunkan 3 lokal. Akhirnya kita dirikan SD. 500 kakak tadi kita yang ayo makmurkan lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillah tahap demi tahap sampai akhirnya lembaga pendidikan Katolik tinggal 6 anak. Ratusan sudah masuk ke lembaga pendidikan Islam kita. Alhamdulillah. Kita yakinkan mereka, insya Allah kita bisa. Ya. Jadi waktu itu kita gaji gurunya, saja itu tiap bulan 5.000 rupiah gaji guru. Makanya kemarin waktu pasca Idul Fitri saya undang semuanya, hampir 100 orang. Jadi perintis awal perjuangan di Malang Selatan ini, saya undang semuanya ke pondok pesantren kita. Saya suruh memberikan testimoni. Ya Ustaz, kita dulu digaji sama Ustaz 5.000 rupiah per bulan. Habis itu ditambahin lagi 10.000 rupiah. Selang berapa saat kita tambah donatur, kita ditambahin lagi, kita tambah lagi 15.000 per bulan. Gajinya loh, gaji guru SD sama guru TK. Kita tambah lagi 20.000 rupiah per bulan. Kita tambah lagi 25.000 rupiah per bulan. Gitu ya. Alhamdulillah sudah nonton, sudah nonton. Ya.
Akhirnya alhamdulillah, masya Allah. Makanya ketika pasca Idul Fitri kemarin saya undang hampir 100 perintis dakwah di Malang Selatan, saya undang semua di pondok pesantren kita di Karangploso. Alhamdulillah mereka semuanya testimoni, terharu sekali, banyak yang meneteskan air mata. Alhamdulillah Allah ridhoi perjuangan kita, sehingga akhirnya Malang Selatan sudah berubah dari yang dulu benar-benar jadi basis pemurtadan besar-besar. Kita menghadapi 4 menteri. Alhamdulillah kita sekarang jadi gajah. Yang dulu rumah sakit di Malang Raya, di Malang ini, itu nyebarkan ambulannya itu ke pelosok-pelosok desa, jemput bola, cari orang sakit, dimurtadkan di Malang. Alhamdulillah sekarang kita punya ambulan, sehingga akhirnya ambulan yang dari kota Malang sudah tidak berani masuk ke desa-desa. Alhamdulillah kita punya ambulan sendiri. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang saya kemarin itu ke waktu acara silaturahmi pasca Idul Fitri, saya tanya, gimana sekarang kabarnya guru-guru TK dan SD? Yang sekarang TK-nya ada 5 di lokasi-lokasi di TK, 5 lokasi TK strategis daerah-daerah di desa tertinggal, kemudian SD Islam. Alhamdulillah, saya tanya, gimana sekarang kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, kami yang dulu digaji Ustaz 5.000 rupiah per bulan, sekarang seluruh guru-guru SD ikut sertifikasi dari pemerintah. Alhamdulillah diangkat jadi pegawai negeri, jadi guru negeri. Sekarang gajinya berapa? Ya sudah 1,5 juta. Alhamdulillah. Bahkan ada yang lebih. Alhamdulillah. Tapi yang dilihat Allah dulu waktu 5.000 itu, saya beritahu seperti itu, bukan yang 1,5 juta ini gitu, yang 5.000. Alhamdulillah. Dan itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, salah satu dari pensupport kita waktu itu adalah rumah makan ayam goreng Prabana. Itu Bapak Haji Ismail Aryono, ini bapaknya Bapak Yusuf ini. Dari dulu sudah kita malam hari berangkat. Jadi beliau masya Allah, itu ayam goreng Prabana Jalan Bromo itu, yaitu masya Allah ikut mensupport gerakan kita menghadapi kristenisasi. Ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita jadi gajah, kan? Jadi mereka jadi kambing, kan? Dan bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah itu pertolongan Allah semuanya. Selesai sudah kita menghadapi proyek segitiga emas ini. Kemudian kita ditantang lagi. Jadi ternyata tantangan di Malang Raya ini luar biasa kompleks. Setelah selesai kita menghadapi proyek segitiga emas pintu utara dan pintu selatan, kita menghadapi proyek-proyek besar yang dilakukan oleh gereja Katedral Jalan Ijen. Ya. Di mana? Gunung. Jadi ternyata mereka ekspansi ke 3 lereng gunung. Ya. Lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Semeru, dan lereng Gunung Kawi. Ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, di 3 lereng gunung itu, contoh lereng Gunung Semeru, satu dusun itu kalau di kita itu apa? RW. Satu dusun itu 7 gereja. Satu dusun 7 gereja. Ya otomatis Pak, satu dusun itu berubah jadi Kristen. Karena 7 gereja itu otomatis dia gerakannya lewat gerakan sosial, pendekatan ekonomi. Sementara kita itu kan banyak ngandong di kota.
Mereka bergeraknya itu di desa, di lereng-lereng gunung. Dan yang paling berat itu di Desa Sumbergem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, yaitu lereng Gunung Kawi, yang membebaskan bukit 5 hektar dan disulap jadi pemukiman mewah. Ada sinagog, ada 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi. Itu kita menghadapi. Bahkan sampai akhirnya saya jadikan sebagai tesis untuk program Pascasarjana. Gerakan Zionis Internasional buat organisasi yang berbentuk sosial, seperti Rotary Club, Lions Club, tumbuh subur di Malang Raya. Bahkan anehnya banyak diminati oleh kalangan pengusaha-pengusaha Muslim di Malang ini, dosen-dosen Muslim, pembantu rektor, pejabat-pejabat Muslim, dan pertemuannya di hotel-hotel berbintang. Saya pernah menemukan di Hotel Montana, Soekarno-Hatta. Jadi banyak pejabat-pejabat Muslim, pengusaha-pengusaha Muslim masuk. Makanya seringkali kalau Bapak Ibu lihat di lampu lalu lintas, itu ada mobil, di belakangnya ada stiker Yahweh. Yahweh berarti dia itu Kristen Zion, Kristiani beraliran Zionis. Kalau Tuhan yang Kristen kan Allah, ya kan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya kita buka secara historis. Alhamdulillah, saya dapat buku dari wartawan Jawa Pos, Pak Joko Susilo, wartawan Jawa Pos, dan beliau jadi duta besar terakhir di, kalau tidak salah di Swiss, kan tidak salah. Jadi beliau itu menemukan buku itu ketika beliau sekolah di Amerika. Yaitu buku itu benar-benar dirahasiakan. Alhamdulillah itu saya jadikan sebagai tesis, bahan tesis, pembuatan tesis pada saat saya ngambil program Pascasarjana. Sampelnya Desa Sumbergem. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi secara historis, Zion itu merupakan penyebutan untuk kota Yerusalem. Istilah baru bagi Zion adalah bahasa Ibrani, adalah Kibar Zion, yang berarti cinta Zion, yaitu sebuah ideologi dan gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi Zion, yakni jadi gerakan ini sebagai besar menggali ideologinya dari nilai-nilai dasar tradisi. Dan akhirnya saya temukan dalam buku yang ditulis oleh Jenderal Sumitra, dari Pangdam Pelawarman hingga Pangkop Kantik, ternyata itu menguasai semua lini kehidupan. Sampai kantor dagang yang ada di Jakarta itu kamuflase saja. Kalau kita masuk ke dalam, itu ada operasi-operasi intelijen. Siapa pengendalinya? Immanuel Sahab. Di mana? Singapura. Jadi pengendalinya Singapura. Kantor dagangnya ada di Jakarta. Ya contoh, saya ketika di pesawat Garuda, perjalanan dari Jakarta Jeddah, yang sudah saya sampaikan, itu contoh. Tapi alhamdulillah, walaupun menurut ilmu kedokteran saya sudah divonis mati, karena rumah sakit kerajaan Saudi sudah memberitakan ke keluarga saya mati, tidak bisa diharapkan pulang ke Indonesia. Saya sudah divonis mati karena kepala saya ini dibor 2 di belakang ini, bor 2 untuk mengambil racun, kemudian endoskopi, di clipping, pendarahan di otak saya, clipping.
Jadi menurut ilmu kedokteran saya sudah mati, tapi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Alhamdulillah. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pendirian markas Zion di lereng Gunung Kawi ini penuh dengan cara-cara kotor. Mulai dari penipuan berkedok sosial, penyewaan aparat keamanan mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 1. Contoh unit anti pelacak Brimob Polda Jatim yang ada di Medaeng. Jadi kalau mau kalian naik bis belok kan, pojokan itu mau menuju terminal Bungurasi, kan di situ ada unit anti pelacak Polda Jatim. Itu ada oknum, sehingga akhirnya plang unit anti pelacak Polda Jatim dipasang di depan markas Zion. Alhamdulillah, Allah begitu rapi sekali kantornya. Qadarullah, saya diundang ngisi pengajian mantan-mantan Kapolres dan Kapolri di Jalan Raja Basa Unmar. Saya disuruh ngisi pengajian. Ini kesempatan emas bagi saya untuk menyampaikan kasus ini. Saya sampaikan, wah itu tidak benar itu Ustaz, paling itu hoax. Loh, ini nyata loh Pak. Saya sampaikan nyata. Alhamdulillah beberapa hari langsung mantan-mantan Kapolres dan Kapolri ini ngajak saya untuk langsung ke lapangan. Saya tunjukkan itu loh Pak, plangnya. Ini oknum. Akhirnya terlacak juga, ternyata oknum Pak, dikasih fulus, upeti. Jadi hanya masang plang unit anti pelacak Polda Jatim untuk nakut-nakuti masyarakat sekitar. Alhamdulillah akhirnya dicopot itu pelang itu. Jadi akhirnya seringkali saya coba, saya cari ini kira-kira siapa orang-orang di balik ini. Ternyata baru kita temukan rata-rata jam 2 malam. Jadi kita mulai adu. Jam 2 malam kita baru tahu rombongan, tidak ada yang letter L, N, tidak ada. Semua letter B. Mobil-mobil Mercy. Ada satu bus Bluebird dari Jakarta langsung. Orang-orang bule Amerika. Jam 2 malam pintu gerbang dibuka, langsung masuk, tutup pintu gerbang. Nah akhirnya kita mencoba untuk melakukan riset. Kira-kira ada dampak, tidak ada implikasi dan keberadaan markas Zionis Yahudi di sini. Tidak ada dampak. Padahal kita lihat masyarakat di sana, ini Pak tadinya, ini yang Zion, ini yang pelangnya unit anti pelacak Polda Jatim, akhirnya diturunkan. Nah, ini sinagog. Ini ada 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi. Moses, Solomon, dari 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi itu dibuat semacam kotak-kotak gitu. Dia kalau bahasanya kan musola kecil-kecil gitu. Ya. Ditulisi Moses, Solomon, bahasa-bahasa Ibrani. Nah, ini temboknya keliling 5 hektar. Jadi kalau kita itu kan, kalau bangun tembok itu kan dari batu merah. Ini tidak fondasi. Temboknya keliling 5 hektar. Itu kalau untuk bangun rumah ya bisa jadi banyak ya. Mewah. Jadi temboknya saja dari fondasi. Sementara masyarakat yang ada di bawah, ini masyarakat Muslim, rumahnya gubuk-gubuk. Seperti rumahnya. Nah kita waktu itu khawatir ini kena dampak dari proyek Zionis Yahudi. Nah ini, jadi mayoritas penduduk di sekitar itu petani miskin. Jadi bukan petani pemilik loh ya. Apa namanya itu? Jadi dia pekerja. Jadi pekerja ladang. Ya ini orang-orang sudah tua-tua
Ini kondisi di bawah. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita berikan solusi untuk menghadapi. Yang pertama, kita hilangkan trauma psikologis masyarakat. Kenapa? Itu Kapol Polsek dan Posrambi. Jadi Kapol Polsek, belum Kapolsek tapi Kapol Polsek, Pos dan Posrambi dibeli sama mereka untuk mengancam masyarakat. Kalau masyarakat melakukan perlawanan, tidak segan-segan seluruh masyarakat desa Sumerdem akan dimasukkan ke penjara. Ya otomatis Pak, orang desa itu takut Pak. Akhirnya kita mencoba untuk menghilangkan trauma psikologis masyarakat. Kemudian kita dakwah bilhaq, pemberian sembako, pengobatan gratis, remaja-remajanya kita berikan pelatihan keterampilan. Kita coba kita bangkitkan semangat mereka. Nah, akhirnya sampai kita dirikan markas dakwah persis di depan markas Sion Yahudi. Baru kita bina akidah umat lewat majelis-majelis taklim antar rumah ke rumah, door to door. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sehingga akhirnya kita tetapkan dai untuk terus memantau pergerakan Zionis Yahudi. Alhamdulillah akhirnya tesis saya selesai, saya jadikan buku, saya sebar sampai ke Jakarta. Alhamdulillah ada respon. Alhamdulillah dari BAIS, dari Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat datang ke Malang, mencoba menanyakan kasus ini. Langsung datang ke Pondok Indah, kita antarkan ke sana. Alhamdulillah langsung ditutup markas ini 5 hektar. Kenapa? Sangat membahayakan NKRI. Jadi kalau di masyarakat sekitar tidak berbahaya, tapi untuk Indonesia sangat membahayakan. Alhamdulillah sekarang sudah tutup. Jadi sekarang umat Islam bisa keluar masuk di situ, bisa keluar masuk sudah karena sudah ditutup. Alhamdulillah kita didukung oleh Mabes Angkatan Darat dari BAIS, kita menghadapi. Insya Allah Jumat ketiga kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu lereng Gunung Semeru. Baru nanti terakhir lereng Gunung Bromo. Masing-masing punya misteri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf, cukup panjang sekali. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ingin supaya tersampaikan di jamaah Masjid Ahmad Yani. Sekian, astagfirullahaladzim.